Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Saya sangat yakin bahwa pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat, mengalami perubahan karakter, dan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita, berhati-hatilah dalam bersikap terhadap hamba Tuhan. Sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Judul perikopnya adalah, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Sidang jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak mendapat jubah Elia, Elisa secara sah menjadi pengganti Nabi Elia. Hal pertama yang ingin dilakukan adalah pergi ke Gunung Karmel, karena mungkin Elisa ingin melakukan ziarah ke Gunung Karmel, tempat di mana Nabi Elia mempertunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Di awal pelayanannya, Elisa diperhadapkan pada 2 persoalan. Yang pertama, pencemaran air di wilayah Yeriko. Pencemaran ini mengakibatkan tingkat kematian atau keguguran bayi sangat tinggi di kota tersebut. Tidak diketahui apa yang menjadi penyebab utama tercemarnya air itu. Persoalan ini telah berlangsung lama. Harapan mereka hanya tertuju pada Elisa. Inilah tantangan awal pelayanan Elisa. Penanganan Elisa sangat sederhana, yaitu dengan garam. Dengan kuasa Allah yang menyertainya, Elisa mendoakan garam tersebut dan melemparkannya ke mata air kota Yeriko. Dan dalam sekejap, air tercemar tersebut berubah menjadi air bersih yang sangat menyehatkan. Sejak saat itu, tidak pernah terjadi lagi keguguran atau kematian bayi yang disebabkan oleh air yang tercemar itu. Yang kedua, penghinaan oleh sekelompok pemuda di Betel. Betel adalah pusat penyembahan berhala. Di kota tersebut, Nabi Allah sering diolok dan ditolak, dicemooh, serta dihina oleh penduduk di sana. Saat Elisa tiba di sana, sekelompok anak muda Betel menghina Elisa sangat kasar. Pertama, mereka menghina cacat bawaan Elisa yang berkepala botak. Dan yang kedua, mereka mengejek Elisa mengapa ia tidak ikut menyusul Elia ke sorga dengan berkata, naiklah botak, naiklah botak. Lalu lewat kutukan Elisa, Allah membinasakan 42 anak tersebut. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada hal yang sangat penting yang menjadi perenungan buat kita dalam pembacaan hari ini, secara khusus perikop ini. Yang pertama adalah, saat pelayanan kita diejek dan dihina oleh orang lain, ingatlah bahwa Allah akan datang membela kita. Dan yang kedua, peringatan pula buat kita, yaitu jika kita menemukan ada hal yang kurang tepat dari seorang hamba Tuhan, jangan memperbincangkannya, apalagi cenderung mengejek dan merendahkannya. Anda merendahkannya artinya Anda berurusan dengan Allah yang telah memilihnya. Yang seharusnya kita lakukan adalah doakan dan serahkan kepada Tuhan. Karena itu cukup anak-anak di Betel yang kena hukuman dari Allah akibat dari mereka melecehkan dan merendahkan Elisa, sang hamba Allah itu. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita memperhatikan bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Sebab ketika kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, serta menghormati hamba-hamba Tuhan, itu artinya kita sedang menghormati Tuhan yang sudah menciptakan, terlebih yang sudah memilihnya dan menetapkannya sebagai hamba-hambanya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita
dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi, percayalah, tidak ada hal yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan Tuhan, dan semuanya menjadi sebuah proses yang diizinkannya untuk memurnikan imanmu. Yang dibutuhkan adalah tetaplah kuat dan teruslah berpaut kepada Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.